Halo semuanya. Halo semuanya, kita bakal live malam ini bareng sutradara dan cast dari film Satu Imam Dua Makmum yang tentunya ya bukan rahasia lagi ya. Pasti bakal bareng sama Fedi Nuril dan Amanda Manopo. Fedi. Jujur gue deg-degan sih. Oke, kita sambil nunggu ya. Buat teman-teman yang mau nanya, silakan ditulis-tulis saja di kolom komentar. Kita sambil nungguin Fedi Nuril dan Amanda Manopo sama juga sutradara yaitu Ki Mangunsong dan penulisnya yaitu Ratih Kumala. Oke. Siapa nih teman-teman yang udah pada nonton filmnya Satu Imam Dua Makmum? Coba gua tanya dulu nih. Ada yang nunggu Manda katanya. Oke, sama sih. Yang udah nonton film Satu Imam Dua Makmum silakan coba di komen-komen dulu aja ya, dan nanti bisa sambil tanya-tanya mungkin di kolom komentar, oke? Udah nonton. Nah, gimana komentar-komentar? Sambil komentar-komentar aja soal filmnya. Nungguin Kak Manda dan Mas Fedi. Wih, iya. Gwen Don SPI. Aku apa nih? Oke. Nah, sudah ada ini nih sepertinya. Udah ada Mbak Ratih Kumala ya sebagai penulis dari film Mbak Ratih. Wih, ini kelihatan banget nih. Filmnya bagus Kak, tapi Arman ngeselin. Iya, benar ngeselin. Halo, selamat malam Mbak Ratih. Apa kabar? Oke, ini kita sudah kedatangan penulis dari film Satu Imam Dua Makmum ya, yaitu adalah Mbak Ratih Kumala. Halo Mbak Ratih. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu ya, Mbak Ratih Kumala ini juga penulisnya dari Gadis Kretek ya Mbak ya. Kelihatan dari akunnya. masih masih Gadis Kretek loh. Iya, dari dulu itu sebenarnya akun gadis Oh, itu dari dulu, dari sebelum aku bikin gadis kretek pun udah iya. uh, akunnya udah gadis kretek karena itu buku aku kan. Iya. Gara-garanya tahu nggak Iya. kenapa? Gara-garanya akun Ratih Kumala udah diambil orang lain. Ya, nggak angka gitu. Angka. Nah, selain Gadis Kretek juga Mbak Ratih Kumala juga menjadi penulis dari film Cewek Petualang ya Mbak ya. Zaman 3 Cewek zaman Petualang. dulu banget itu udah jadul banget. Iya, zaman aku awal-awal. Yang lain udah join belum sih? Belum ada nih, sepertinya kita sambil cari-cari lihat-lihat ya. Kan, sambil aku tunggu. Tuh, halo Kakak Rati, selamat malam dari Ikatan Cinta _ori. Wah, udah tahu lah ya ini fansnya siapa ini. Pengen nungguin siapa ini udah pasti. Katanya udah ada yang komentar nih Mbak Rati. Filmnya bagus Kak, tapi Arman ngeselin. Nah, nanti kita bisa langsung tanya-tanya ya, kenapa dibikin Arman sengeselin itu. MC kita apain ya Arman kalau ngeselin? Tuh, ada juga Safia 1331. Tante Rati bikin Satu Imam Dua Makmum season kedua. Wah, bukan season dong. Dua aja, sequel sebutannya. Kalau apa
emang pengen bikin series ya? Nanti kita tanya. Ya, banyak banget yang nanyain soal series. Karena ceritanya bener-bener epic dan bagus banget dan menurutku masih nyambung. Masih bisa nyambung mungkin ya. Tuh, mulai banyak-banyak yang nanya nih. Sementara kita sambil nunggu juga uh, Kak Manda sama Mas Fedi Nuril ya. Nah ini nih sudah datang nih jagoan kita semua. Nah, Assalamualaikum Mas Am. Halo. Halo. Hai. Oke, ini kita udah dengan Mas Fedi Nuril. Halo Mas Fedi, Halo. apa kabar? Halo Mas. Barati. Hai. Hai. Lagi makan nih kayaknya. Sedikit. Ini kita nggak pengen dilabrak kan ya Mas ya, karena bikin poster The Multiverse of Husband ya. Gokil Takut itu. saya. Oh iya. Yang Sama bikin kalian ya? itu postingannya. Bikin kalian ya? Iya. Mereka yang bikin Multiverse of Husband. Tapi kok multiverse of Husband bukan Multiverse of Wives? Banyak dari maksudnya Mas Fedi tuh di berbagai film jadi suami semua gitu. Jadi banyak di lain multi semesta tuh istrinya beda-beda, Mas. Hilang. Langsung di Iya, begitu lo ngomongin Multiverse of Husband langsung hilang kan? Nalo ngambek lo. Oke, kita coba Mbak Amanda. Mbak Amanda belum datang ya, berarti ya. Coba diangkat dulu Ariel. Jadi. Wah, Aduh. ini coba kita. Coba kita sambil nunggu ya buat buat Mas Fedi buat join lagi dan di invite lagi tuh. coba invite lagi ya, kita invite lagi. Moderator coba. Request. Nah, kita juga udah kedatangan satu lagi nih. Nah, join lagi. Itu Mas jelasan. Oh my god, sudah datang. Halo, selamat malam. Halo. Halo. halo Anika. Hai Mas. Tuh udah banyak komentar soal chemistry Mbak Manda dan Kak Mas Fedi ya yang bagus banget. Nah, ini karena sudah berkumpul semua ya, selain Mbak Sutradara nanti ya, kita bakal join nyusul nanti mungkin. Ini mohon maaf ya sebelumnya karena ini pertama kalinya saya live di IG ya. Biasanya suara doang melalui space. Jadi ini pertama kalinya kita melalui video langsung. Dan halo semuanya, selamat datang di live IG. Habis nonton film Satu Imam Dua Makmum bareng filmmaker yaitu penulis dan sutradara dari filmnya, dan dua cast utama yaitu adalah Mas Fedi dan Kak Amanda. Wah, ini udah ramai banget nih yang komen. Dan btw selamat ya buat filmnya. Terakhir saya lihat pengumumannya 100.000 berapa ya? Udah nyampe ada di angka 100 ribuan ya kalau nggak salah ya. Gitu. Nah ini BTW ini kan kita diajakin buat live, katanya buat ditanya-tanya nih soal kejelasan tentang film Satu Imam Dua Makmum yang katanya banyak banget yang
salah paham karena dikirain ini film soal poligami. Hmm. Bener gak tuh? Udah dari posternya, dari judulnya, itu banyak banget yang salah paham. Termasuk juga, dan kayaknya nggak cuman orang-orang penonton doang deh. Dan Mas Fedi waktu itu juga sempat salah paham ya waktu baca skripnya di awal Ya. ya. Lihat-lihat dari konten. Nah gimana tuh Mas? Soal itu boleh diceritain lagi nggak tuh Mas? Waktu pertama ditawarin dan waktu baca skripnya gitu. Oke, aku dulu ya. Ya, jadi memang waktu pertama kali meeting sama Base, ada penawaran film 1 Imam 2 Makmum kan, pas ketemu muncul nih judulnya 1 Imam 2 Makmum. Wah, Sebenarnya dialog yang bener adalah, oh pantesan Base menelpon saya. Nah gitu. Tapi yang Mbak Ratih langsung bilang, jangan kegocek judul, Fedi, ini diceritain lah ceritanya yang memang ternyata bukan poligami. Dan sebenarnya kan 2 makmum itu ambigu ya. Makmum itu kan untuk jemaah sholat, tapi juga untuk pasangan juga bisa gitu. Nah, dan aku pribadi sih suka sih judul-judul yang bermakna ganda gitu ya. Gitu. Ya, dan bisa dipahami juga kenapa teman-teman yang mungkin belum lihat poster, belum lihat trailer, dengan judul seperti itu dan mukanya saya ya mikirnya ke sana, itu bisa dipahami banget sih gitu. Tapi kan kita sudah promo dari Desember, dan di situ juga udah dijelasin kalau ini bukan film poligami, dan yang nonton pun juga udah tahu gitu, dan dari mulut ke mulut mereka juga adalah yang komen, Mas, yang tadinya saya pikir film poligami, setelah tahu kalau itu bukan, baru saya dan istri berani nonton. Nggak tahu deh kenapa baru saya dan istri baru berani nonton. Mungkin khawatir gitu. Jadi ya begitulah ceritanya. oh sebelumnya emang nggak berani nonton gitu Mas? Katanya sih Ini gitu, was-was nih gitu. Kalau jangan-jangan film poligami lagi gitu. Walaupun kan sebenarnya film-filmku yang isunya poligami itu kan justru nunjukin betapa beratnya berpoligami kan. Menunjukkan kalau si Fahri atau si Pras itu tuh pusing, stres. Bukan yang senang atau pamer ke orang-orang, lihat istri gue 2 gitu kan. Nah, jadi kalaupun mereka curiga atau khawatir sih harusnya mengingat cerita-cerita filmku sebelumnya ya tidak mengglorifikasi gitu. Nah, tidak mengglorifikasi poligami, dan ya di 1 Imam 2 Makmum malah bukan, justru menariknya adalah kebalikannya sih, di segitu setianya sama almarhumah istrinya, jadi berat untuk memulai hubungan baru gitu. I see. Nah, itu ya dari Mas Fedi ya. Nah, kalau dari Kak Manda gimana nih Kak Manda? Waktu pertama kali ditawarin, terus lihat judulnya, terus lihat, wah pasangannya Fedi Nuril nih. Akhirnya terpilih Akhirnya terpilih. istri-istrinya Fedi Nuril. Jujur, emang apa namanya? Aku kenal sama Mas Fedi karena kita Padahal. apa namanya? Wah, Giliran. kalau Kak Manda Loh, nggak ada sinyal ya? iya putus-putus dikit. Tadi sampai di kenal Mas Fedi. Masih ada sinyal apa nggak? Udah. Udah lah. Oke. Kak Manda. Jadi pertama tuh memang aku ditawarin film ini memang agak sedikit rancu ya dengan judulnya. Tapi setelah aku baca, oh ternyata memang bukan tentang poligami. Karena aku memang menghindari perfilman yang seperti itu. Terus tiba-tiba aku menjadi salah satu salah satu yang pernah menjadi istrinya Mas Fedi. Kan kayak Mas Fedi tuh kayak sebuah ikon, ya di mana dia pernah memainkan film yang kayak gitu, yang di mana juga pasti berhasil kan. Ya aku nggak masalah aja sih kalau misalkan kayak gitu, walaupun sebelumnya aku nggak pernah nonton film Mas Fedi yang ada poligaminya sebenarnya. Oh,
Mana Aku sempet cuma tahu nonton, Mas Udah, Fedi sibuk memang banget. nggak gitu, Mas. Akhirnya ya udah, aku main sama Mas Fedi karena aku tahu dari kita udah pernah satu seproject bareng. Mas Fedi juga orang yang asik, sama-sama bisa membantu dan mencari karakter yang terbaik untuk Anika dan Arman. Jadi udah ngeklop aja sih di situ. Terus ya udah, selama berlangsung syuting juga seru-seru banget sih. nice sih. Jadi aman ya selama bukan poligami ya. Dan memang kalau bisa dibilang cara jujur emang tema poligami itu cukup sensitif ya untuk perempuan ya. Jadi memang nggak sembarangan nih pilih filmnya Ya. Kamanda ya. Nah, berarti kita tanyakan ke para pelakunya nih. Ke Mbak Rati ya. Kenapa Mbak Rati? Kan kalau soal poster mah ya udah bukan urusan penulis atau sutradara, produser. Nah, judul nih. Kenapa memutuskan untuk membuat judul seperti ini? Ya, waktu aku pertama kali dapat ide apa namanya tentang cerita Satu Imam Dua Makmum ini tuh sebetulnya memang terinspirasi dari kisah nyata ya. Spesifik orangnya itu tidak ada karena aku mengambil dari beberapa orang yang berbeda yang aku tahu, ada yang dari pihak laki-lakinya, ada yang dari pihak perempuannya yang ditinggal masing-masing pasangannya dan mereka tidak saling kenal. Kemudian sama-sama sulit untuk move on gitu. Cerita besarnya sendiri kemudian aku desain dan pengembangannya bareng sama Ibu Kay Mangunsong yang jadi sutradaranya kita. Sebetulnya core ceritanya itu sederhana sekali tentang orang yang kehilangan karena kematian, kemudian dia sulit untuk move on gitu. Dan ini kan cerita yang sebetulnya sering kita dengar di mana-mana gitu. Dan ketika orang yang sudah ditinggal ini sendirian, sebetulnya dia berhak untuk mendapat pasangan lagi, tapi dia kemudian merasa bersalah ketika hatinya itu untuk orang lain. Sebetulnya core ceritanya itu gitu. Terus aku pikir apa judul yang paling tepat dan paling catchy gitu. Karena aku pribadi sama sebetulnya sama Manda. Aku tidak mau membuat cerita tentang poligami gitu. Ini adalah cerita tentang kesetiaan gitu. Kemudian aku pikir kayaknya judul Satu Imam Dua Makmum itu menarik gitu. Makmum di sini kan makmum yang ada di secara fisik yaitu Anika, tetapi juga dia pernah punya makmum sebelumnya yang sekarang sudah berada di alam sana gitu. Jadi bisa dibilang makmum di sini itu bukan kemudian si Arman itu punya dua istri gitu, melainkan karena dia pernah memiliki sejarah bahwa sebelum dia menikahi Anika dia pernah menikahi Leila gitu. Jadi kemudian aku pikir kayaknya judulnya Satu Imam Dua Makmum menarik gitu dan itu sesuai dengan tema keseluruhan gitu bahwa ini adalah melodrama dengan balutan sedikit religi. Kira-kira seperti itu sih. Oke, ini tadi ngomongin soal kesetiaan ya. Nah, Mas Fedi sendiri nih akhirnya meranin seorang suami yang susah move on gitu, yang bahkan level setianya berlebihan tuh gimana Mas untuk nge-explore-nya? Apakah ada riset ke teman atau gimana gitu Mas? Iya, jadi pertama kali aku baca skenario memang susah ya untuk bisa mengerti kenapa Arman segitu susahnya untuk move on. Apalagi kan Arman dan Anika ini juga udah kenal sebenarnya. Dan Arman kalau ditanya dia tahu Anika ini perempuan yang baik, bisa jadi istri yang baik, bisa jadi ibu yang baik. Nah, memang waktu diminta ibunya untuk menikahi Anika itu berat karena susah move on. Nah, itu yang aku belum paham. Apalagi meninggalnya kan udah cukup lama kan ya, Leila. Nah, jadinya supaya aku bisa memahami karakter ini, aku memutuskan konseling sama psikolog kan, untuk bisa mengerti lah psikologi seorang yang sedang berduka gitu. Nah, ternyata dari informasi yang aku dapat dari psikolog, memang stres tertinggi itu dialami oleh orang ketika pasangan yang meninggal, dibanding kehilangan orang tua, kehilangan anak, atau kehilangan teman. Dan itu untuk laki-laki ya, laki-laki perempuan gejalanya mirip, bisa yang stresnya itu sakit kepala, terus
nggak mau makan atau kebanyakan susah tidur. Cuma memang untuk spesifik laki-laki, stres karena kehilangan pasangan itu, syahwat libidonya hilang. Dan itu kan yang stigma masyarakat akan bilang, laki-laki kalau istrinya meninggal mana kuat dia single lama-lama, pasti dia langsung nyari istri baru gitu. Atau bahkan ekstrimnya kan ada makam istrinya belum kering, dia udah nikah lagi. Nah, aku pun termasuk orang yang terpapar sama stigma itu kan, tapi begitu dapat informasi dari psikolog itu baru akhirnya masuk akal kenapa Arman sesusah itu untuk move on. Dan di filmnya pun juga ada penjelasan kan sebenarnya. Buat yang udah nonton juga tahu di bagian mana ya kenapa Arman sesusah itu gitu untuk bisa move on, dan kenapa dia setia yang sebenarnya nggak rasional ya, orangnya udah meninggal gitu, tapi itulah Iya. kuncinya, orang berduka itu sulit untuk diharapkan rasional. Nah kayak gitu. Iya. Dan ternyata nggak cuma duka ya. Setelah ditonton juga ada hal lain yang memperdalam reasonnya kenapa bisa nggak move on Iya. ya Mas ya. Dan kayaknya kalau Mas bakal spoiler itu soalnya revealing, moment of revealing yang penting gitu. Nah, itu tadi untuk karakter si Arman. Buat Anikanya nih, sebenarnya sih apa sih alasannya ya yang bikin Anika ini bisa langsung, selain ini ya rasa terima kasih ya, bisa langsung mengiyakan permintaan ibunya Arman dan terlihat langsung jatuh cinta gitu sampai mau sesabar gitu memperjuangkan Arman gitu. Padahal kan ya namanya ini dijodohin ya, itu hal yang spontan gitu. Tapi si Anika ini yang aku lihat ya langsung, oke, suami gue Mas Arman, aku akan mencintainya langsung, boom, full gitu cintanya. Nah, ada penjelasan nggak nih dari Kamanda atau dari Mbak Rati nanti ya ditambahin ya? Kalau menurut aku, kalau menurut aku ya si Andika ini kenapa dia pertama mau ketika ditawarin untuk menikah sama Arman, sebenarnya dia juga punya keraguan. Maka dia nanya, Mas Arman gimana? Nah, terus tapi karena tiba-tiba ada kejadian dan diharuskan untuk menikah karena ada satu hal dan lainnya, makanya belum tahu nonton. Nah, sampai akhirnya dia mempunyai sebuah apa dia dan sampai akhirnya mereka mempunyai ada ikatan pernikahan di dalam sana dan Anika bertahan itu pastinya karena di mana Anika pun mau tetap selalu berusaha aja. Dia ingin membuktikan kalau aku memang mencintai kamu karena aku melihat ada sisi kamu yang aku rasa kamu memang laki-laki yang baik dan kamu pasti tidak akan menyakitiku. Wah, ternyata. Tapi ternyata. Oke, itu ya dari Mbak Amanda sendiri ya nangkepnya ya. Karena ya apa ya, sebagai istri gitu memang itu sudah untuk mencintai langsung gitu ya. Dalam menerima. Nah, dari Mbak Ratih nih, bagaimana karakterisasi si Anika ini dibuat Mbak Ratih? Kenapa dia bisa langsung klek otomatis Anika ya udah gue langsung patuh taat sebagai istri gitu. Ya, kalau buat teman-teman yang udah nonton mungkin akan tahu juga bahwa sebetulnya Andika ini kan sudah beberapa tahun bekerja untuk Bu Endang ya, ibunya Arman gitu. Jadi sebetulnya selama dia bekerja di situ, yang dia tahu adalah, yang dia kenal Arman itu adalah seorang duda gitu, dan dia sudah punya hubungan emosional yang baik, terutama dengan Yasmin anaknya. Nah, Anika sendiri sebetulnya kalau di background ketika saya mendesain karakter Anika ini, dia sebetulnya sudah kenal lama dengan Bu Endang dan keluarganya gitu. Meskipun dia tidak mengenal Arman secara langsung, tapi dulu kalau teman-teman yang udah nonton cermat itu ada dialog Anika yang bilang, saya juga ingin, karena dalam hal ini kan yang meminang itu bukan Arman, yang meminang adalah ibu. Ibu ingin meminang kamu sebagai menantu ibu gitu. Dan Anika melihat
dia memiliki semacam merasa dia memiliki kesamaan dengan Yasmin. Saya juga ingin melihat Yasmin bahagia seperti waktu almarhum, dulu ada almarhum, itu maksudnya adalah orang tua Anika gitu. Dan dia keputusan Anika kemudian mau menerima pinangan ini memang yang pertama itu adalah untuk Yasmin. Yang kedua, ya Anika itu ragu seperti yang tadi Manda bilang, karena kan nggak mungkin ya itu nggak ragu gitu, tapi dia melihat seluruh keluarganya sudah menerima, dan pada akhirnya karena ada satu dan lain hal kejadian itu tadi, please kalau misalnya teman-teman udah nonton pasti udah tahu kejadiannya apa, itu kemudian yang bikin akhirnya Anika oke, saya mengiyakan ini gitu, dan dia akan belajar mencintai. Toh sebetulnya bibit-bibit cinta itu sendiri sebetulnya kan sudah ada di dalam diri Anika gitu, dan dia pikir Mas Arman itu adalah laki-laki yang tanggung jawab, karena selama ini kalau dia lihat Mas Arman datang dan pergi ke ke perkebunan itu, dia adalah laki-laki yang tanggung jawab, ayah yang tanggung jawab, dan sebenarnya memang iya, Arman itu kan suami yang tanggung jawab ya, dia menafkahi dengan baik, memberi memberi kebutuhan finansial, tapi ternyata kebutuhan batinnya agak-agak kurang, saudara-saudara. Jadi kemudian akhirnya Anika nanya lah, Mas kenapa kita nggak sekamar ya gitu. Begitu, dan disitulah konfliknya gitu. Wah, oke. Ini karena barusan ngomong itu ya. Tadi tuh Mbak Rati tadi sempat ngomongin soal ini dari kisah nyata, ya kan ya. Walaupun tidak ada orang aslinya yang spesifik seperti itu ya. Dan Mas pun sendiri udah sempat meriset ke psikolog. Ada nggak Mas nyari orang asli yang mengalami hal seperti ini sebelum ngobrol-ngobrol gitu untuk riset dan lain? Ya, sebenarnya ada yang mengalami seperti Arman, tapi kadang beberapa orang itu sulit menjelaskan secara spesifik apa yang dirasakan gitu. Nah, dan kenapa aku menambahnya dengan riset ke psikolog? Karena psikolog akan lebih detail atau spesifik menjelaskan dan bahkan pakai data penelitian gitu kan. Nah, jadi mungkin secara informasi aku dapat dari psikolog, tapi secara ekspresi, secara gestur aku dapat dari orang yang mengalami seperti Arman gitu. Nah, itu dia tuh. Kayak gitu. Soalnya kalau udah nanya, ya nggak semua orang, coba deh, buat kamu cinta itu apa sih? Wah, itu kan beda-beda, tiap orang bingung pakai kata-kata apa. Nah, kadang kalau memang apalagi dukanya mendalam ya, dia tahu persis apa yang dia rasakan, cuma menjelaskannya dengan kata-kata tuh sulit. Makanya aku gabung sih, psikolog tuh untuk informasinya, data-datanya, tapi sosok ini untuk gesturnya, ekspresinya. I see. Kalau dari Kamanda sendiri gimana? Ada nggak mencari seorang istri yang sempat tidak dicintai oleh suaminya gitu atau gimana? Kebetulan kalau masih di pertemanan aku, hubungannya mereka baik-baik aja ya. Cuma aku waktu itu aku nggak hanya harus mencari karakter aku aja, tapi aku juga harus bisa memahami Arman, karena kan aku mencintai Armannya. Nah, aku researchnya itu lewat dari papaku. Kebetulan mamaku memang sudah meninggal. Papaku setipe sama Arman, dan dia punya anak perempuan, yaitu aku, anak perempuannya, di mana dia bertanggung jawab menjadi seorang ayah dan seorang ibu sekaligus di saat istrinya sudah tidak ada. Dan gimana perasaannya? Nah, ini yang membuat akhirnya aku harus mendalami, karena yang ku tahu laki-laki itu jarang bercerita untuk hal-hal seperti itu. Laki-laki main gitar ya? Iya. Laki-laki tidak pernah bercerita untuk masalah perasaannya. Yang mereka lakukan kebanyakan menyimpan. Iya. Tapi kalau seorang anak yang menanyakan itu ke ayahnya, nggak mungkin ayahnya nggak jawab. Wah.
Wah, Nah, ngomong dari fruit situ, juga. dari situ aku tanya sama Dadi tuh yang Dadi butuh apa sih sekarang? Kalau misalkan ada seorang perempuan dalam kehidupan Dadi, dia coba bilang, ya kalau misalkan saya juga masih muda posisinya, umur papaku masih muda dan anak-anak saya masih kecil, saya pastinya akan mencari untuk Hmm. yang mendampingi hidup saya. Tapi karena anak-anak saya sudah besar, saya sekarang hanya melanjutkan hidup dan melihat anak-anak saya besar dan bahagia. Gitu dong jawabannya. Terus kalau misalkan Dadi umurnya masih muda, terus anak-anak Dadi masih kecil, yang Dadi butuh selain karakter kayak Mami, Dadi butuhnya apa? Saya butuh orang yang bisa menerima saya, masa lalu saya, dan bisa jadi pendengar yang baik dan bisa merangkul saya aja karena kekecewaan dan kesedihan itu pasti akan selalu menghantui di film gitu. Ya. Jadi Kamanda lebih memikirkan gimana cara merespon sikap-sikap dan perasaan-perasaan yang seperti itu ya jadinya ya. Ya. Asik. Wah, benar. Oke. Menarik. Nah, ini nih, kita lanjut lagi ya. Ini soal flashback bisa diomongin nggak sih ya? Soalnya kan banyak yang mempertanyakan nih ya. Bahkan banyak banget nih dari tadi komen-komen kita kalau kita scrolling ya, banyak banget yang minta satu Imam Dua Makmum ini jadi series gitu. Bahkan sampai Yasmin punya adik gitu. Tadi saya baca ya. Jadi apakah memang minimnya flashback di film ini ada kesengajaan untuk membuat sequel kah atau series kah gitu? Ditanya ke Mbak Rati ya. Apakah ada cerita lanjutan gitu yang sudah Mbak Rati siapkan gitu? Kalau ketika aku ngedesain cerita ini, konsep ini bareng sama develop sama Casey, sebetulnya di awal tidak pernah kepikiran untuk series, tapi kalau kan tidak menutup kemungkinan juga ya untuk seperti itu kalau memang misalnya audiensnya, karena banyak banget yang DM saya pribadi juga banyak banget gitu, dan mereka ngerasa filmnya pendek banget gitu. Tapi gimana ya, jadi kayak memang flashback itu tuh sengaja kita bikin. Pernah kita di dalam ada draft yang, karena saya nulis nggak cuma satu draft, saya nulis ada beberapa draft gitu. Ada draft yang ada flashbacknya, ada Leila beberapa kali gitu. Tapi kemudian kami memutuskan gimana kalau dengan tanda kutip gitu ya, musuhnya Anika ini adalah tidak pernah kita lihat gitu, benar-benar tidak pernah kita lihat, benar-benar baru dibuka terakhir, dan yang tadinya kita kira ini sebagai musuh gitu ya, itu ternyata dia menjadi solusi gitu. Kemudian kita kita coba bikin sesuatu yang seperti itu, karena kalau film bisa ditebak, kalau film seperti ini kebanyakan pasti mereka akan main flashback banyak gitu. Nah, kami mencoba untuk bikin sesuatu yang berbeda lah gitu. Gimana kalau kita let's challenge ourselves as filmmaker, gimana kalau kita coba bikin benar-benar fokusnya adalah kisah cintanya Arman dan Anika, dan orang yang tadinya kita kira musuh ternyata sebenarnya dia adalah kemudian menjadi solusi gitu. Seperti itu. Oke, berarti memang di situ disengaja ya untuk memilih. Jadi ya siapa tahu ya, kalau saya pribadi juga penasaran sih sama flashback kayak Laila. Penasaran banget kenapa nih Mas Arman gak bisa move on loh, ada wanita secantik Anika di depan. Ya kan. Nah, oke, ini kita lanjut lagi ya soal ini. Dari tadi juga yang saya baca di komen banyak banget yang memuji chemistry antara Mas Fedi dan Kak Amanda ya. Padahal ya project sebelumnya kan jadi adik kakak ya. Jadi adik kakak yang bahkan sempat gak akur gitu. Nah, di sini kita ngelihat kontrasnya sifat atau sikap antara Arman dan Anika ya. Jadi Mas Arman ini dingin, diem,
misterius gitu, dan Anika sendiri juga terbuka orangnya, jujur gitu, nggak malu untuk ngungkapin kok kita nggak sekamar ya, kok kita ini ya, kok kita banyak mempertanyakan gitu, berani untuk konfrontasi gitu dan lain-lain. Nah, ini kan ada gap di antara sikapnya ini, dan gak cuman gap di antara sikap, juga ada gap usia ya, usianya jauh ya lumayan, dan juga ada gap pendidikan yang sempat menjadi pertimbangan, kayak misalnya karena Anika ini tidak berpendidikan setinggi teman-temannya Arman gitu misalnya. Nah, ini nih gimana nih untuk membuat porsi di mana chemistry mereka ini kan harus dekat sebagai suami istri, tapi juga ada jaraknya. Gimana cara ngeset porsi itu nih, Mbak Ratih, biar pas? Dan saya rasa ini pas banget ya, maksudnya mereka berdua ini harus tetap jadi suami istri tapi tetap harus punya jarak. Itu bagus banget sih menurut saya. Gimana Mbak Ratih sendiri dalam treatment penulisannya? Apakah memang ada observasi di sana atau pernah mengalami? Makanya kalau di dalam ceritanya sendiri gitu ya, Arman kan sebetulnya ragu ya, menggabungkan Anika ke istri teman-temannya yang notabene dulu adalah teman-temannya mendiang istrinya Arman ya, almarhumah gitu. Dan memang gap usia ini dari awal kita udah sengaja gitu untuk membuat, kalau di karakter itu memang ini adalah salah satu halangannya Anika untuk menembus kehidupannya Arman, itu memang sesusah itu gitu. Satu, gap usia; dua, gap dua, gap pendidikan; tiga, sosial ekonomi gitu. Karena kan tadi kan ada yang tanya kok dia baliknya ke rumahnya Bu siapa sih, Anika, kenapa baliknya ke rumah, nggak punya rumah sendiri gitu. Karena yang Anika tahu setelah dia meninggal dunia itu adalah setelah orang tuanya meninggal dunia, yang menjadi rumah sekarang adalah rumahnya Bu Endang gitu, tempat dia bekerja di situ gitu. Maka dia menganggap itu sebagai rumahnya sekarang gitu. Ya, yang dia tahu tuh itu gitu. Nah, tentu saja halangan yang paling besar adalah rasa cinta itu gitu, dan memang itu semua sudah didesain untuk karakter Anika dan untuk memberi begitu banyak halangan buat Anika nembus ke kehidupannya Arman dan untuk mendapatkan cintanya Arman gitu. I see. Nah, ini btw katanya Mbak K juga udah mau join nih. Mas Fedi, Mbak Rati, sepertinya saya nggak bisa lanjut lagi live bareng karena kondisinya lagi dalam syuting juga. Jadi Oke. nanti kita bertemu lagi. Pokoknya yang buat nonton terima kasih juga. Jangan lupa nonton 1 Imam 2 Makmum. Apa lagi ya? Pokoknya nanti kita ketemu lagi deh. Oke. Sampai ketemu ya. Selamat Ya, syuting. sehat-sehat, bahagia, sukses selalu ya. Gitu. Halo Mbak K. Hai. Ini Mas Fedi. Mas Fedinya kok ngilang? Iya Mas. Oke, sebentar. Oke, nah ini sambil kita nunggu Mas Fedi ya. Tadi pertanyaan udah saya sampaikan sih ke Mbak Rati. Iya. Dan ini hubungan juga nih sama Mbak K. BTW, selamat buat filmnya udah melampaui 100.000 penonton. Terima kasih banyak. Mencapai ratusan ribu selanjutnya ya, Mbak. Amin, moga-moga. Ini pertanyaannya saya ulangin ya. Nih, di invite lagi. Iya, invite lagi ya, biar rame-rame. Iya, oke. Kayak lagi di jalan ya, Kay? Hah? Aku tuh lagi ada acara keluarga sebenarnya, tapi abis itu ya udah mereka jalan-jalan di mall, aku di parkiran, aku bawa ring light loh. Oh. Wah. Oke.
Ini aku tanya ya, kebetulan nyambung nih. Tadi saya Mm-mm. soal gimana ngeset porsi chemistry antara Arman dan Anika, yang dimana dia tuh banyak punya gap gitu. Pertama gap sikap, yang satunya pendiam banget, yang Mm-mm. satunya sangat terbuka, sangat konfrontatif ya. Mm-mm. Terus gap antara usia, terus gap antara pendidikan dan lain-lain. Nah, ini menurut aku porsinya tuh pas banget di film digambarinnya. Nah, Mbak Kay sebagai sutradara itu gimana menjaga porsi chemistry mereka berdua biar ya dekat sebagai suami istri tapi juga tetap ada jaraknya, Mbak Kay? Ya, sebenarnya kita ngikutin skenario karena di skenario itu memang udah ada tarik ulur kan ininya ya. Rumusnya itu tarik ulur. Tapi untuk chemistry Amanda dan Fedi, memang banyak sutradara yang pakai metode-metode pendekatan tertentu, dibikin seperti mood tertentu. Tapi kalau aku pada Amanda dan Fedi, karena aku percaya mereka sudah punya jam terbang tinggi dan profesional dalam bidangnya, jadi aku menyerahkan ke mereka. Jadi aku langsung bilang aja, ini harus ada chemistry, tolong kalian bangun. Aku nggak akan bikin metode-metode untuk mendekatkan kalian, tapi ini adalah tanggung jawab aktor. Dan alhamdulillah kayaknya Fedi dan Manda berhasil menjalankannya dengan baik. Benar sekali, Ya, benar. iya, dan mereka sudah ada pengalaman main sebelumnya kan di film Bila Esok Ibu Tiada, dan itu mereka sudah ketemu dan jadi aku sudah cukup mudah memang, tapi mengganti aja gitu ya perannya, tadinya adik kakak, sekarang jadi suami istri. Mm-mm. Ya, nah, buat Mas Fedi sendiri nih, mewakili juga Amanda lah ya. Gimana nih, antara berdua ini ada hal khusus gak, atau treatment khusus yang dilakuin gitu untuk ayo kita berubah nih jadi dari adik kakak jadi suami istri nih? Treatment khusus satu ya, yang bikin chemistry kami kuat itu memang di mata aku, Manda sebagai lawan main itu ya profesional, kooperatif. Walaupun jarak umur jauh, tapi aku tetap bisa merasakan respect dari dia, tapi juga cukup rileks untuk nggak sampai kaku gitu loh. Nah itu udah jadi nilai plus untuk bisa nge-build chemistry yang lebih dalam. Nah, salah satu pertanyaan krusial yang aku nanya ke Manda, dan ini waktu itu nanyanya depan Mbak Kay sih, Iya, itu pertanyaan maut itu, pertanyaan maut. yang ternyata sempat dalam hati Manda itu, kenapa dinanyanya kayak gini? Gitu kan. Wah. Jadi pertanyaannya gini ya, aku nanyakan Manda, kan kita udah pernah syuting bareng nih, mungkin udah cukup mengenal beberapa sifat masing-masing. Nah, untuk di film ini aku mau tahu, kalau misalnya aku jomblo, Manda jomblo, dan ada nih cowok yang umurnya setua aku deketin kamu nih, itu kamu masih terbuka atau langsung menolak? Langsung menolak dalam artian, apakah Manda membatasi gue hanya mau 10 tahun lebih tua gitu, nggak mau di atas itu gitu. Nah, kelihatan sih memang mukanya tuh kayak mikir, Kaget. ternyata dalam hatinya kenapa dia nanyanya kayak begini gitu kan, gitu. Pertanyaan Mungkin Fedi itu kalau mau ditambah-tambahin kan dia udah punya istri ya, kenapa dia nanya kayak begini gitu. Fedi, lo nanyanya lebih singkat, Fed. Lo nanyanya gini, Manda, mungkin nggak kamu jatuh cinta sama aku? Enggak, Gitu. enggak gitu. Itu singkatnya gitu, singkatnya gitu. Apakah mungkin gitu Singkat kan? di kepalanya Mbak. Iya, andai kata kita jomblo, kamu jomblo, tapi itu penting. Nah, iya. Itu penting supaya juga jatuh cintanya itu kita nggak bikin-bikin, memang bisa nyata ya kan, walaupun hanya dalam peran gitu. Nah, Tapi jadi aku lega banget dengan Manda bisa jatuh cinta sama kamu. Aku lega banget sih. iya, jadi Manda dengan muka yang mikir gitu kan, kayak aku masih membuka gitu. Oke, barulah aku jelasin nih kenapa aku nanya itu, karena sebagai aktor gitu kan,
alangkah baiknya tuh si aktor dan si karakter yang diperankan itu banyak kesamaan. Jadi akan Mm-mm. lebih natural gitu ya. Ya kalau perbedaannya banyak bisa juga bagus, tapi memang effortnya akan lebih berat, lebih besar gitu. Nah, baru aku Hmm. jelasin. Soalnya kalau kamu tipe yang nggak mau, gue memulai hubungan sama yang 10 tahun lebih tua, itu biasanya udah ada pemikiran yang agak tertutup gitu. Dan Hmm. mungkin actingnya jadi tidak menjiwai kalau memang nggak ada masalah dengan jarak umur gitu kan. Karena buat aku Hmm. pribadi, eh, kayak papa mama mamaku tuh jaraknya 22 tahun gitu. Nah, Wah. jadi buat aku ada contoh terdekat kan, aku nggak tahu mana nih, makanya aku nanya dulu. Nah, karena dia ternyata nggak ada masalah, menurutku satu barrier untuk bisa melakukan metode yang lebih deep lagi untuk ngebangun chemistry suami istri itu udah terlewati gitu. Jadi intinya open minded kan, nah itu akan lebih mulus sih untuk bisa membahas lebih dalam soal cinta, soal kesetiaan, soal berduka gitu. Iya, 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 iya. Eh, itu berarti memang ini bener-bener perannya tuh diperankan oleh karakternya diperankan oleh orang-orang yang bisa relate gitu ya sama karakternya ya, Mas Fedi sendiri, orang tuanya. Terutama relate sama orang tua ya, Mas Fedi, orang tuanya punya jarak usia, tadi Kamanda juga punya orang tuanya single parent gitu. Ini jadi seperti fate ya jadinya ya. Oh iya, Nah, itu karakter yang menemukan aktornya loh itu. Kalau iya percaya makanya. jodoh-jodohan ya, gitu. Ini, tadi nih aku mumpung ada Mbak Ke ya, aku pengen ngulangin pertanyaan soal uh, ada ini nggak sih Mbak Ke, sempet nyiapin nggak sih ini kalau misalnya jadi sequel, gue udah nyiapin nih ceritanya nih. Soalnya banyak banget nih dari komen-komen ini, banyak yang minta sequel, banyak yang minta series dan lain-lain karena mungkin flashback yang kurang banyak gitu. Saya pun penasaran gitu sama Leila gitu. Terus penasaran juga sama backgroundnya Anika dan lain-lain gitu. Ini ada siap gak kalau misalnya ini tuh diminta buat bikin series atau sequel? Kalau sebagai orang kreatif ya harus siap ya. Tuh, siap tuh. Dari tadi Mm-mm. series semua. Iya, Oke. tapi kita lihat ya, kita lihat. Sebenarnya memang Arahnya banyak banget yang bisa diceritakan. banyak Oh, oh. banget. Dan emang flashback yang minim ini ada kesengajaankah biar ceritanya nanti kalaupun jadi sequel bisa dieksplor lebih dalam gitu? Iya, memang sengaja itu masalah apa proporsi ya, karena film ini kan singkat. Hmm. Film ini kan memang durasinya singkat, mungkin nggak nyampe 2 jam ya untuk film drama itu. Makanya memang kita harus memilih kita mau fokus di mana. Nah, di film Satu Imam Dua Makmum ini memang tadi kata Mbak Rati kita fokus di relationship-nya. Hmm. Sehingga masa lalu itu biarlah sebagai gambar tapi kan tetap membayang-bayangi, tetap Hmm. membayang-bayangi itu kehadirannya siapa Laila itu kan ada dan kuat. Iya, iya, iya. Iya, Iya, gede banget lagi gambarnya itu ya. Wajar sih kuat banget ya. Susah mm-mm. lupanya. Oke, ini kita lebih ngomongin ke genre yang diangkat sama film ini ya. Ini kan ngomongin soal film drama romance ya. Nah, tapi yang aku bayangkan waktu pertama ngelihat, wah, trailernya seperti, judulnya seperti ini, posternya seperti ini, trailer seperti ini, aku tuh sempat ngebayang, wah ini pasti bakal film yang menguras air mata nih. Dan gak taunya pas nonton, uh, tidak ke arah situ ya. Itu apa memang sengaja atau memang mencari feel yang lain untuk memberikan impresi soal film-film drama romance tuh bisa loh dibawa ke arah lain selain yang berurai air mata gitu. Ya mungkin karena film saya sebelumnya itu kan memang sangat berair mata. Wah, Tapi di sini demi memang, tapi saya masih sebenarnya mengejar air mata. Jadi adegan-adegannya itu, tapi air matanya mungkin beda ya. Air matanya iya, itu iya. air mata cinta gitu, air mata cinta karena apa hubungan
wanita dengan laki-laki ya mungkin eh, ada sakit hatinya gitu. Tapi saya memang fokus sih sebenarnya pengen membuat adegan-adegan yang berair mata. Hmm. Dan itu adegan yang menjadi tantangan buat saya karena memang butuh intensitas emosi dari Fedi dan Manda. Hmm. Mm. Tapi banyak juga selain air mata yang dikejar sama Mbak. Ini sebenarnya komentar-komentarnya dari review habis nonton film sendiri, malah banyak momen yang lebih bikin baper. Itu nya dipertebal di film ini. Iya kalau bikin baper sih udah bawaan saya ya. Jadinya dan saya seneng banget bikin yang gemes-gemes itu ya cinta-cinta itu wah seneng saya bikin itu kepuasan memang ya dan Ah, ada komedi-komedi nggak sengaja tapi lucu ya. banyak 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 Eh, dan suka. Nah, ini kan juga pesannya nih banyak nih Mbak soal mm-mm. uh, lalu uh, perasaan bersalah terus dan lain-lainnya. Nah, ini nih pesan-pesan ini tuh emang sengaja di apa ya? Ada treatment khusus gak sih untuk ngasih masukin nih pesan soal ini masuk ke di sini soal pacing ceritanya nih karena saya ngerasa filmnya ini nih ceritanya mengalir aja gitu terus mengalir makanya banyak dari komentar di sini filmnya terasa pendek padahal ya nggak sependek itu juga gak sih gitu. Nah ini kan mungkin ceritanya sangat mengalir sampai merasa banyak aduh kurang diceritain ini curang diceritain ini. Nah itu seperti apa sih untuk ngatur pace ceritanya Mbak sampai orang-orang tuh ngerasa aduh gua ketagihan nih untuk ngelihat cerita-cerita lebih dalam lagi soal karakter-karakter yang ada di film ini gitu. Ya memang cerita mengalir itu karena plotnya bergerak ya ada Hmm. pergerakan plot walaupun adegannya singkat tapi bercerita dan mendorong ke adegan berikutnya. Tapi kalau pesan sebenarnya saya kadang-kadang nggak sengaja, tidak begitu disengaja ya karena itu ada di skrip ya. Itu ada di skrip karena kalau kita awalnya itu memang sengaja memberi pesan mungkin jadinya film edukasi. Hmm. Nah, jadinya Hmm. jadi biarlah pesan-pesan itu tersirat. Nanti penonton sendiri yang akan menyimpulkannya. Hmm. Tapi kalau mungkin saya nggak begitu sengaja gitu ya bikin pesan-pesan. Tapi itu nanti eh, biasanya respon dari penonton, oh saya belajar ini, belajar itu. Biasanya Hmm. begitu. Jadi saya mah hanya pengen bikin drama aja sih, drama yang menghibur dengan cara nangis, baper, emosi, gemes tuh sama Mas Arman gitu ya. Sorry ya Fedi, aku Ini seneng deh. juga sempat Mas Fedi sendiri ya sempat takut gak sih ngelihat eh, Mas Arman nih sikapnya yang gak bisa mutusin sesuatu sangat jadi cowok tuh lu gini banget sih gitu dan jadi backlash gitu ke Mas Fedinya yang orang malah jadi ikutan kesel ke Mas Fedi di kehidupan sehari-hari gitu di kehidupan real life ya gitu ada perasaan kayak gitu pas baca skripnya. Eh, enggak, karena waktu baca skrip kan yang namanya eh, karakter itu ada karakter development kan. Nah, Mhm. memang eh, simpelnya dari red flag tetap jadi red flag jadi green flag, atau kebalikannya gitu loh. Nah, waktu Iya. aku baca memang ngeselin, tapi aku paham kenapa dia ngeselin gitu. Ah, Karena kita kan dalam sebuah cerita selalu mengusahakan sebuah karakter development supaya menarik gitu, hmm. nggak monoton, nggak flat. Nah, dan aku udah siap kalau memang pada kesel karena eh, Ya, mungkin emang orang kan penonton tuh nggak perlu mikirin teknis kan, nggak perlu mikirin Ya, ya, bagaimana ya. cara skrip ditulis. Cuma memang kalau misalnya kurang kesel gitu, berarti ini kurang nih berarti. Karena kontrasnya itu Oh. harus terasa gitu kan. Berarti dan malah buat aku tuh kalau memang ada yang kesel, aku anggap sebuah pujian berarti berhasil memancing
emosinya gitu untuk bisa memahami, waduh ini si Arman keterlaluan lah gitu. Karena memang kita harus nunjukin karakter development dari A ke B-nya gitu. Harus terasa gitu. Ah. Yang jadi salah satu yang aku suka ya dari film ini adalah persahabatan yang dewasa antara Arman dan teman-temannya. Ya, Mas Fedi sendiri punya pertemanan yang seperti itu nggak sih, yang katanya natural banget ya? punya Baik tiap weekend gitu sama istri-istri dan anak-anak gitu. ada, tapi Irgi, Tommy Fajar, dan Denny Subangil gitu, pada dasarnya mereka memang ini ya, orangnya asik dan bisa dibilang seangkatan lah. Jadi kita cenderung nyambung gitu untuk bisa bikin suasana cair dan semua terlihat natural. Dan pada dasarnya mereka aktor-aktor yang profesional, kooperatif. Jadi sangat membantu untuk membuat adegan-adegannya itu natural gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu effort besar tuh. Ya setelah ketemu, bercanda nih satu hal, pada nyambung ketawa, oh kayaknya kita akan baik-baik aja nih sebagai sebuah geng gitu. Nah, jadi dan kalau kita ngomongin weekend ngumpul sama temennya, sama istri-istrinya, ini istri temennya kan maksudnya, bukan istri saya. Iya. Iya. Ya kita ngambil contoh dari itu aja. Biasanya kan kalau udah temen banget malah ngeledekin tuh lebih tega ya. Ngeledek lah, Iya. apa, buka-buka rahasia lah, itu kan biasanya lebih tega gitu. Bocor lah. Ya. Jadi dan sepertinya Irgi punya grup sendiri, Dendi punya grup sendiri, Tommy punya grup sendiri. Tinggal kita gabungin aja masing-masing dan jadilah yang geng yang alami dan menyebalkan. Oke, ini harusnya bagian aku pengen muji aktingnya Kamanda yang menurut aku di sini penampilannya paling bagus di antara film-film yang pernah dia. Bukan film yang lain itu gak bagus ya, tapi ini paling bagus ya, Kamanda. Nah, aku tadinya pengen nanya itu, cuman dan berlanjut ke soal scene yang paling favorit. Nah, karena Kamandanya nggak ada, aku pengen ini dong nanya pertama ke Mbak Ratih dulu ya. Mbak Ratih waktu nulisnya udah ngebayangin gitu nggak, scene mana nih yang wah ini seru banget nih kayaknya nih. Ada nggak scene yang paling favorit seperti itu buat Mbak Ratih? Scene favorit ya? Ada beberapa sih, cuman menurut aku yang aku itu bikin gemes banget, yang sebetulnya scene-nya itu sangat sederhana, tapi scene kunci adalah ketika cincin dia siapa namanya, si Arman itu ngelepas cincin gitu. Dan ketika itu kan di awal kita tidak tahu ya, di mobil setelah dia menikah terus dia melepas cincin, kita ada dua nama, ini cincinnya siapa dengan ini cincinnya Anika, satu lagi cincinnya Lela gitu. Nah itu menurut aku itu kan kecil gitu ya, itu adegan yang sangat kecil gitu, tapi itu penting gitu. Dan apa namanya, menurut aku di situ dapat banget gitu, padahal hanya seperti itu gitu. Aku suka dengan adegan itu, dan dia kan belum melepas cincin juga ketika dia menikah gitu. Dia menikah, dia harus ngelepasin cincinnya dia dulu sama Lela, baru dia pakai cincinnya yang baru gitu, dan dia galau sendiri gitu. Itu sebetulnya aku suka, itu sebenarnya satu sequence ya, bukan cuma scene tapi satu sequence gitu mengenai cincin itu sendiri. Ya, sangat simbolis juga ya. Iya. Itu penting lah ya banget emang. Main lepas pergi kemana lepas gitu, itu kan. Mas Edi, ya. Gimana Mas Edi? Ini yang adegan favorit. Iya. Oke. Ya benar. Adegan favoritku tuh adegan yang camping. Nah, kenapa? Dan ini info menarik yang aku dapat dari yang sudah nonton filmnya nih. Jadi menurut pengamatanku, film ini kan sangat feminin ya, terasa lah gitu. Warnanya. Iya benar. Nah, tapi menurut pengamatanku kayaknya yang lebih paham, ini mungkin salah ya, cuma lebih paham atau lebih tersentuh surprisingly laki-laki.
Aduh, Tuh ketahuan kan? lagi. Nah, Ya dan aku gitu. mencoba Ya, ya. menerka kenapa? Kan lagi tren kan laki-laki tidak bercerita. Tadi Manda juga udah ngomong kan. Nah, Iya, coba benar. pertanyaannya, kenapa laki-laki tidak cerita? Menurutku, Mm-mm. stigma Mm. laki-laki cerita atau dia curhat lepas serapuh-rapuhnya, itu Mm. stigmanya negatif di masyarakat. Kamu Nah, iya laki-laki benar. lemah, nggak boleh gitu. Makanya laki-laki tidak bercerita, mereka titik. Nah, di Iya. situ aku kayak menjelaskan kenapa laki-laki tidak bercerita dan apa yang akan terjadi kalau laki-laki bercerita. Apa yang akan terjadi? Ya, ya, ya. Apa yang Ya, akan oke. terjadi kalau laki-laki diberi kesempatan untuk bercerita Iya, iya, gitu. iya. Dan Iya, iya. Oh, menariknya, iya, iya. sampai yang DM ke aku itu deep sekali buat mereka, dan laki-laki itu yang nge-DM, yang bercerita apa yang dia rasain waktu nonton adegan itu gitu, yang menarik. Nggak pernah, aku pribadi sih nggak menyangka ya, aku nggak tahu Iya. Mbak Ki atau Mbak Rati juga sebenarnya sudah diam-diam menarget ke situ, tapi itu yang menarik buat aku, kayak oke, ya jadi kalau teman-teman yang penasaran mau tahu kenapa laki-laki Iya. tidak bercerita, saya wakili di adegan Iya. camping itu. Indit Kak Fedi tuh. Apa? Indit Aku, Kak Fedi. Setuju sama lu. Nah, tuh kan. Laki-laki Ini laki bercerita. apa perempuan ya? Kira-kira nih. Ini perempuan Cerita sih kayaknya gitu. Yani. Nah, di situ ah, jadi ya apa ya? Memang kadang kan kita punya rencana bikin film, begitu udah kita rilis, respon penonton tuh di luar kontrol kita banget. iya. Mereka bisa mengambil sendiri-sendiri favoritnya mana, apa yang nggak suka gitu. Nah, ini yang paling menarik. Selain itu adegan favoritku, ternyata itu eh, seandainya gue bisa seperti Arman di film itu, nah gitu. Wah. Tuh kan nunduk deh. Karena Aku gini, juga aku juga nonton review-review, terus ada yang review laki-laki dan review perempuan. Yang laki-laki lebih deep nge-reviewnya. oh, iya, iya, Yang benar. perempuan deep tapi Anika gitu. Tapi yang laki-laki ini deep Armannya kayak menarik aja sih buat gue. Wow, gue nggak nyangka efek seperti ini gitu. Aku pun nonton ini juga ngebayangin ya kan, aku juga punya istri juga gitu, kayak kalau posisinya jadi Arman gimana ya gitu. Dan aku juga punya concern yang sama beberapa tahun terakhir soal laki-laki tuh nggak punya teman cerita. That's why kalau misalnya punya teman tiba-tiba nggak ada status yang gimana-gimana, langsung kita reach out gitu. Aku reach out gitu. Cowok ya. Kenapa lu cerita gitu? Itu wah bagus banget sih ternyata ya. Ya, thank you Mas. Ya gitu lah. Jadi Ya ya, kita dan tambahannya, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan orang berduka atau orang yang susah move on itu apa? Ya ada di filmnya jawabannya. Gatal lagi thank ini you. mulut ngasih tahu, cuma ya udah tahan dulu deh. Benar, setuju. Oke, kita ini kalau ke sutradaranya mah nanyanya jangan favorit ya. Nanya yang paling susah yang mana nih scene-nya, Mbak? Sorry, lihat deh komen-komennya. Menyetujui ini seperti ini kalau ngomongin laki-laki tidak bercerita itu. Ya, sorry, lanjut. Ya, maaf. Valid, katanya valid banget seperti yang kawanku ceritakan gitu. Benar. Oke, Mbak Kay gimana? Scene yang paling susah. Abis itu baru favorit ya. Scene favorit saya justru yang paling susah. Wah. Tapi pada intinya saya tuh seneng banget scene-scene yang emosional, yang mengandung bawang itu. Bikin scene nangis itu saya suka banget karena di saat itu saya orang pertama yang nangis saya gitu. Jadi waktu saya lihat monitor, itu air mata saya turun gitu ya. Itu magic sih bagi saya. Itu favorit saya dari dulu iya. ya.
ya yang Fedi di makam ya, mungkin ada di trailer. Itu aku nangis loh. Aku nangis dan Oh, tiap nonton sini tuh aku selalu nangis karena Fedi gitu. Eh, Itu habis itu agak ada nggak enak yang dengerin. kamu Mbak nangis gara-gara benar sih. enggak, aku tersentuh Iya, iya, ternyata. iya, Aku iya, iya. nangis ternyata Aku tersentuh nangkep, sama iya. cuma kalimatnya ya agak eh, enak eh, ngerti gitu. maaf ya. Santai, santai. Ya, Manda juga bagus ya. Ini bagus banget. Keren. Dia bisa juga membawakan dengan eh, acting yang elegan gitu ya. Untuk film itu bagus dan dia juga mikro ekspresinya sih ya keren ya. Begitu Benar. dari senyum kok. Waduh, itu dikit tapinya kena banget. Nah, jadi memang scene favorit saya itu waktu mereka berantem-berantem itu yang yang berantem sampai Manda sampai wah yang di taman itu ya di teras rumah yang sampai dia sakit hati Aduh, sampai dia megang dada itu saya nggak arahin tapi saya tahu itu ada memang sakit yang sampai fisik kena itu aku udah sakit udah sakit curiga sakit hati. sama ya nih gitu. Udah curiga tuh. Iya, itu aku nggak arahin, kamu nanti pegang dada, enggak. Manda itu keluar sendiri dan aku ikut nangis. Yang di glamping juga itu berat itu scene-nya, aku juga nangis ya. Nah itu kita memang banyak diskusi tentang skenario, tapi oke banget hasilnya. Dan sampai yang scene puncak yang waktu ketahuan cincin itu, nah itu juga keren. Itu karena itu klimaksnya ya, karena klimaksnya dan semua memberikan performa yang bagus. Itu sih Oh, scene favoritku, scene yang paling susah. yang paling iya, yang gitu-gitu pokoknya yang bikin nangis ya. Nah, ini kita nggak terasa ya udah sejam ya ngobrol ya. Iya, Berarti dan aja aku tanyain pertanyaan terakhir kali ya. Eh, ini kan namanya film ya, nggak cuman untuk ngehibur atau ngoyak-ngoyak emosi penontonnya, tapi juga ada pesannya gitu yang cuman ngasih pembelajaran buat penontonnya, tapi juga pasti ada pembelajaran juga nih buat filmmakernya. Nah, aku pengen nanya nih, kalau dari Mbak Ke, Mbak Rati, dan Mas Fedi, setelah melalui proses pembuatan film ini sampai tayang atau sampai dari filmnya sendiri gitu, ngedapetin sebuah kesan apa sih dari film ini gitu yang oh ternyata gue belajar sesuatu nih gitu. Ada nggak bulan Mbak Rati deh? Ya, waktu aku pas nulis ini kan sebenarnya aku tuh pengen bikin apa ya, pengen kasih penonton uh, tontonan dengan ending yang memuaskan secara emosional lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi buat aku Satu Imam Dua Makmum tuh bukan cuman cerita tentang cerita cinta, tapi dia juga cerita tentang penerimaan gitu. Baik itu penerimaan ke diri sendiri maupun penerimaan ke orang lain. Dan karakter Anika itu kan kalau kita lihat di luar kayaknya dia kelihatan lembut gitu, tapi sebenarnya kan dia kan orang yang keras gitu ya, karakter yang keras gitu. Nah, aku merasa orang-orang dengan karakter ini gitu yang juga ada di sekitar aku itu tuh pantas mendapatkan kebahagiaan gitu. Mungkin di sekitarku orang-orang seperti ini yang di luar terlihat lembut tapi di dalam terlihat keras, mereka tidak mendapatkan kebahagiaan itu gitu. Jadi aku tuh semacam ingin memberikan hadiah kecil lah untuk orang-orang semacam ini, meskipun itu hanya dari berupa tontonan gitu. Sedangkan untuk karakter Arman sendiri, dia harus belajar untuk lepas dari masa lalunya gitu. Makanya aku tuh pengen memberikan apa ya, ending yang positif, pesan yang positif bahwa kalau orang itu sudah apa ya, sudah berusaha dan sudah tulus, pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan gitu. Jadi semua yang dia lakukan itu terbayar gitu. Mungkin ini semacam kayak apa ya, aku pengen orang-orang di sekitarku itu seperti itu gitu. Aku tidak bisa memberikan yang nyata, jadi aku memberikannya berupa karakter ini.
Moga-moga teman-teman terwakili dengan karakter Anika, moga-moga teman-teman terwakili dengan karakter Aman dan segala gejolak emosionalnya, dan selamat menonton Satu Imam Dua Makmum. Oke, masih tayang ya. Oke, silakan buat Mbak Kay. Ya, kalau dari aku mungkin agak mirip ya, bahwa cinta itu harus diperjuangkan. Jadi berusahalah menjadi yang terbaik. Ini dari sisi cewek ya. Kalau menurutku karena nanti ada rewardnya. Tapi jangan Eh, orang ya Mbak. Salah perjuangan. Ya tapi usaha, kita memang kadang-kadang nggak tahu endingnya. Tapi untuk film ini saya nggak tega ya ngasih set ending. Harus dua-duanya. Karena iya, jadi ini happy ending kok ya. Happy ending supaya memberikan harapan ya. Supaya memberikan harapan pada mereka yang masih berjuang dalam rumah tangga, dalam berusaha dicintai dan mencintai. Dan untuk cowok-cowok ya, hargailah ya. Sebenarnya sama aja sih, mau cowok mau cewek, untuk saling menghargai pasangan dan berusaha tetap apa ya, menjaga keutuhan rumah tangga, karena ya berumah tangga kan namanya juga berpartner, nggak sendiri itu. Nah, Mas Fedi nih, ini karena karakter yang paling beda yang pernah Mas Fedi peranin kan. Gimana Mas Fedi? Ada pelajaran barukah yang Mas Fedi rasakan dari film ini? Pelajaran barunya setelah membaca testimoni laki-laki yang sudah menonton. Untuk perempuan sudah diwakili Mbak Rati dan Mbak Kay. Tapi membaca testimoni, komen dan DM-DM yang masuk, betapa sebenarnya laki-laki ingin bercerita. Dan mungkin dan kita nggak usah ngomongin pasangan yang meninggal atau gimana ya kan. Yeah. Tapi mungkin itu yang memang bisa bikin kamu move on, hal apapun gitu. Jadi pelajaran yang aku dapat dan mau aku share adalah carilah seseorang yang benar-benar kalian percaya, yang kalian percaya untuk merahasiakan apa yang akan kamu ceritakan dan tidak akan menghakimi apa yang kamu ceritakan. Ceritakanlah. Nah, sampai datang keberanian itu, Mbak Kay, Mbak Rati, aku dan semua tim Satu Imam Dua Makmum mewakili lelaki tidak bercerita itu lewat film ini. Semoga sedikit mengobati sampai keberanian untuk bercerita itu datang. Wah, itu dia tuh. Makanya laki yang pengen cerita sebenarnya. Oke. Jangan cerita ke aku ya, ntar bocor pasti aku. Jadi film loh, kalau cerita aku jadi film. Namanya. Iya. Oke, nah ini kita udah sejam lebih ngobrol dan intinya film ini tentang move on, film ini tentang penerimaan diri, tentang menerima masa lalu, tentang memaafkan, dan yang pasti bukan tentang poligami. Yes. Nggak usah khawatir buat yang ragu-ragu, nggak usah khawatir gitu. Iya. Mas Fedi punya 2 istri tapi bukan poligami kali ini. Oke. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih. Buat Mbak. Terima kasih. Habis nonton film. Mudah-mudahan gak gerah ya. Oke. Thank you. Semoga mencapai ratusan ribu lainnya. Selamat udah ratus ribu lebih. Terima kasih. Weekend pertama ya kemarin ya berarti ya. Mudah capai sesuai harapan dan bisa memberikan pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada orang-orang yang ditargetkan. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin. Habis nonton film, pamit. Gua Upi sebagai host, dan BTW ini juga ditayangin live di YouTube ya. Jadi nonton YouTube baru di haloin di akhir. Oke, kita mau selamat malam. Selamat malam Mas Upi. Malam Mas Upi, terima kasih. Ya, Mbak Fedi dan Mbak Rati. Terima kasih semua. Oke, sampai ketemu di live dari habis nonton film lainnya. See you on another live. Bye. Bye.